Shalom wanita-wanita Tuhan. Shalom. 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 Boleh lambaikan tanganmu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita berkumpul kembali di tempat ini karena kasih karunia Tuhan, betul? Amin. Siapa yang percaya boleh beri tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau bangkit berdiri sama-sama dulu. Kita mau berfellowship sebentar, boleh? Berikan tepuk tangan. Tos kanan kiri minimal 5 orang. Katakan engkau diberkati. Jesus bless you. Ini harinya Tuhan. Engkau diberkati, engkau dilimpahi. Amin. Amin. Kita mau tundukkan kepala. Kita mau bersatu di dalam doa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk pagi siang hari ini yang sangat indah bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, bahkan penyertaan-Mu Tuhan. Selalu baru setiap pagi buat kami Tuhan. Kasih-Mu gak pernah berubah Tuhan sedetik pun bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini puji penyembahan kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami Tuhan. Supaya hari ini Tuhan kami bisa menangkap, memahami setiap pesan-pesan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami siap Tuhan, ini puji penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Siapa yang diberkati boleh lambaikan tanganmu lagi. Amin. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Amin. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena alasanku, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Kasih Allah bagi setiap kita. Amin. Yes. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab kuasamu limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi kita mau naikkan pujian ini. Yang diberkati boleh katakan, aku diberkati. Amin. Sama-sama naikkan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati,
Katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Jemaat katakan. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, anugerah Tuhan bagiku. Yesus, Katakan haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Tanpamu Tuhan kami tidak ada di hari ini. Tanpamu Tuhan kekuatan kami tidak ada artinya. Yes. Sama-sama kita naikkan pujian ini. dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Yes Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan, detik ini ku melihat penyertaan-Mu
jemaat naikkan pujian ini sendiri dengan hati yang penuh syukur. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Ku percaya sampai detik ini Penyertaan-Mu Tuhan, amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. oh saya undang untuk bangkit berdiri, katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Sama Tuhan, sama Dia, Kaulah pengharapan, Kaulah pengharapan. Hanya Engkau Yesus, selamanya Yesus. Ku mau menyembah-Mu, menyembah-Mu selama-lamanya. Oh, Yesus, Kau melengkapi. Yesus, katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Yes Lord Jesus. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
Tuhan. Haleluya, amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, ku nantikan di setiap langkahku. Percaya dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi. Hingga badai hidup, ku tak menyerah. Aku dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Aku berserah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Jemaat katakan, Dengan sayap ini kami umat-Mu Tuhan. Amin. dan perlindungan, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh,
Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku memandang wajah-Mu pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Yesus, dalam hidupku. Amin, Yesus. Pertolongan kami datang daripada-Mu, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang pegang kendali atas setiap hidup wanita-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengharapan kami di dalam Engkau adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa setiap kami. Terima kasih Yesus. Engkau melihat setiap wanita-Mu, bahkan Engkau mengenal setiap pribadi kami. Bahkan Engkau menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Selidikilah hati kami Tuhan. Biar Engkau dapati kami memiliki hati yang murni di hadapan-Mu. Bahkan setiap wanita-Mu boleh menjaga hati. Karena di dalam menjaga hati disitulah Tuhan terpancar kehidupan. Terima kasih Tuhan, apapun persoalan setiap wanita-Mu yang kami tahu Tuhan, persoalan kami tidak melebihi kekuatan kami, tetapi Allah yang memberikan kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Kairos-Mu ada di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalaupun saat ini setiap wanita-Mu ada persoalan di dalam sakit penyakit, baik fisik maupun rohani, di dalam Engkau Tuhan, Engkau Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Oleh iman percaya mereka boleh sembuh dan tahir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami juga bawa setiap anak-anak kami. Bapa, dalam pergumulan setiap wanita-Mu di dalam rumah tangga, dalam anak-anak kami, suami kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sedang bekerja memproses kehidupan keluarga kami. Yang kami tahu Tuhan akan menjadi keluarga yang utuh, yang berkenan di hadapan-Mu, dan pemulihan keluarga terjadi. Hati anak-anak kembali kepada hati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan setiap wanita-Mu Engkau jadikan setiap kami alat peraga di mana kami Engkau tempatkan. Sebagai murid-Mu Tuhan kami boleh berdampak. Bahkan Engkau setiap pagi memberikan kepada setiap kami lidah seorang murid. Supaya setiap wanita-Mu di mana kami menemui orang lain di sekitar kami, dengan lidah yang Engkau sudah urapi kami boleh menguatkan, mensupport. Bahkan kami Tuhan boleh mengencourage mereka Tuhan untuk tetap berpengharapan kepada Kristus Yesus. Pakai wanita-Mu Tuhan untuk kami boleh menjadi bagian di dalam menyelesaikan amanat agung di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Bapa, kami berdoa saat ini untuk Pastor Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn. Engkau menyertai dan memberkati. Bahkan secara khusus
Hamba berdoa untuk Pastor Evelyn Tuhan, untuk membawa setiap wanitamu di dalam Woman of Love ini menjadi wanita yang tangguh, wanita yang bijaksana Tuhan. Bahkan Kau memberikan hikmat, marifat, wibawa Allah di dalamnya Tuhan. Mempersiapkan setiap kami wanitamu yang layak menjadi mempelai Kristus yang layak bagi puji hormat bagi nama-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Bahkan Tuhan kami percaya di sepanjang tahun 2025 Engkau melalui Pastor Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn membawa setiap kami untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai di dalam setiap kehidupannya. Bapa, kami angkat tangan kami atas bangsa kami. Terima kasih untuk setiap para pemimpin yang sudah Engkau pilih. Dan kami tetap berdoa Tuhan, biarlah setiap pemimpin kami melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka dengan hati nurani yang benar di hadapan-Mu. Takut akan Tuhan ada di dalamnya. Untuk membawa setiap masyarakat di dalam kesejahteraan. Dan kami percaya Tuhan, lumbung-lumbung di daerah-daerah, bahkan seluruh Tuhan wilayah di Indonesia Engkau berkati. Kalau berkat Allah turun atas Indonesia, tidak ada yang menghambat karena Engkau sendiri yang memperhatikan setiap jiwa-jiwa yang ada di Indonesia. Ada Tuhan besar terjadi tengah-tengah Indonesia. Indonesia baru terjadi di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini bersama kami Pastor Alfi Raja Guguk. Terima kasih Engkau menghantarkan untuk menyampaikan kebenaran Allah. Apa yang sudah Engkau taruh di dalam mulutnya Tuhan dengan kuasa, otoritas dan wibawa Allah boleh disampaikan firman ini Tuhan. Dan Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan akan mengerjakan apa yang Kau suruhkan dan Kau buat berhasil di dalam setiap kami. Dan yang terutama Tuhan, biarlah Engkau jadikan setiap kami wanita-wanita-Mu menjadi pelaku firman. Karena berbahagialah mereka yang melakukannya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Roh Kudus, Kau bebas untuk melakukan apa yang hanya Engkau bisa lakukan di tengah-tengah kami. Kau adalah Roh kebenaran, bantu kami menangkap seluruh kebenaran firman-Mu persis bagaimana kami perlu mendengarnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang siap menerima pesan Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, you may be seated. Selamat siang semuanya. Bilang ke sebelahnya, kamu beruntung banget bisa di sebelah aku. Mimpi apa kamu semalam? Alright. Judul khotbah siang hari ini adalah Rest in Suffering. Beristirahat dalam penderitaan. Saudara, kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Perkembangan teknologi, perubahan zaman terjadi dengan semakin cepat. Hari-hari ini kita berurusan dengan noises, distraction, banyak kebisingan baik secara visual dan juga kebisingan mental di sana sini. Yang sadar atau tidak membuat kita menginginkan yang lebih ini dan lebih itu. Ya, kita lebih menghargai segala sesuatu yang sifatnya lebih cepat. Sehingga semua yang lambat diartikan negatif.
proses dinilai kurang asik, yang namanya kesetiaan, komitmen, dan kegigihan jadi sesuatu komoditas yang berharga hari-hari ini. Termasuk juga di gereja. Kurang ini, kurang itu, pindah. Nggak ada di sini, nggak datang orangnya. Atau nggak ngaku paling nggak ya. Atau kadang-kadang kita cari yang lebih kekinian. Supaya jangan dianggap kurang keren. Apalagi anak-anak kita pakai istilah gini, kudet nih Dedi. Apa itu kudet? Kurang update katanya. Kita suka cari yang lebih estetis. Ya, sehingga kita merasa perlu untuk selalu tampil sempurna. Yang bisa ditarik. Yang bisa udah gak usah ke situ lah kalau gitu ya. Lebih menghibur kadang-kadang kita carinya ya. Sehingga semua yang dinilai membosankan termasuk khotbah kadang-kadang kurang diberi perhatian. Media sosial melatih kita untuk terlalu cepat menyimpulkan. Saudara, gak ada yang salah dengan yang itu semua asalkan kita tidak diperhamba olehnya. 1 Korintus 6 bilang gini, segala sesuatu diperbolehkan bagiku tapi gak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, baca yuk. Tetapi aku tidak akan membiarkannya menguasai aku. Salah satu studi menunjukkan hubungan antara peningkatan penggunaan media sosial dan kenaikan tingkat depresi. Kekhawatiran, kesepian, dan turunnya tingkat kepuasan hidup. Melihat media sosial juga meningkatkan perasaan mudah tersinggung. Jadi kalau ada orang baper, kebanyakan medsos nih kayaknya. Cemas, anxious, dan merasa powerless, gak berdaya. Selain itu dorongan untuk terus selalu tahu malah berkontribusi pada siklus penggunaan medsos yang gak sehat. Istilahnya FOMO. Fear of missing out. Ya. Narasinya gini, lu tahu nggak? Ya. Tapi ini biar diantara kita aja. Ya. Biar ini jadi beban doa. Skor FOMO yang tinggi membuat orang merasa tidak kompeten dan menurunkan ketersambungannya dengan orang lain secara signifikan. Wow. Semakin ingin banyak tahu tentang hidup orang, tapi nggak semakin terkoneksi sama orang lain. Ironis kan saudara? Ada sebuah kondisi psikologis yang dikenal dengan istilah ini, anhedonia. Artinya kesulitan untuk mengalami kesenangan yang adalah ternyata salah satu aspek kunci dari depresi. Wow. Studi lain menyimpulkan bahwa anhedonia ini terkait langsung dengan penggunaan internet secara berlebihan. Berhubungan dengan kecanduan aktivitas daring, termasuk online shopping dan online browsing. Nggak ada di sini, nggak datang dia. Dia lagi cari-cari keranjang. Apa ini masih di keranjang nih? Pokoknya yang bagus-bagus masuk ke keranjang dulu. Beli atau enggak terserah Roh Kudus nanti ngomongnya gimana. Halah. Nah saudara, ternyata setiap kali kita mendapatkan notifikasi di gadget, di gawai kita. Otak kita itu merilis hormon yang namanya dopamin. Yang diproduksi otak kita saat kita merasa senang. Disebut juga dengan the feel good hormone. Hormon yang membuat kita merasa senang. Gak heran waktu kita berhadapan dengan hal-hal yang sulit, hal-hal yang merepotkan dan mengusik kenyamanan kita, di mana hal-hal ini gak merilis hormon dopamin ini, kita dengan mudah melabelnya sebagai kesusahan. Lalu bagaimana kalau kita diizinkan Tuhan berhadapan dengan penderitaan? Ya, hari-hari ini istilah kena mental kayaknya cukup sering gitu. Wah kena mental gitu. Nah saudara, kalau kita ngomong tentang penderitaan, Yesus pernah berkata bahwa penderitaan adalah sebuah kepastian. Semua bilang pasti. Termasuk dalam
kita hidup di dunia ini. Yohanes 16 mencatatnya. Di dalam dunia ini kalian akan mengalami, jangan sedih, banyak penderitaan dan kesusahan. Tetapi bergembiralah karena aku telah mengalahkan dunia ini. Jadi saudara, adalah sebuah kenaifan kalau kita bilang ikut Tuhan harusnya diluputkan dari itu semua. Siapa bilang? Alkitab bilang kita akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Kenapa? Karena Yesus melihat sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih kekal, melampaui penderitaan dan kesusahan yang kita sebagai pengikutnya akan alami. Yaitu kemenangan dan ketahanan atau resilience untuk meraih kemenangan tersebut karena Kristus yang sudah mengalahkan dunia ini. Dengan kata lain, setiap kali kita diperhadapkan dengan penderitaan dan kesusahan, Tuhan kasih kesempatan untuk kita fokus bukan kepada besarnya apa yang di depan mata kita, tapi kepada kebesaran Kristus yang sudah mengalahkan itu semua. Kata bergembiralah di ayat tadi dari bahasa Yunani tarseo, yang artinya apa? Tenanglah, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, percayalah, dan bergembiralah. Saudara, ini semua sesuatu yang gak alami waktu kita ngalami masalah, bukan? Lagi ngelewatin masalah, penderitaan disuruh tenang. Gak alami. Reaksi alami kita apa sih? Takut, kecewa, tawar hati, victim mentality. Kalau gak karena dia nih, gue gak begini nih. Atau mungkin juga reaksi natural kita marah sama keadaan, kita marah sama orang lain, gak jarang kita marah sama Tuhan. Kabar baik buat kita semua hari ini adalah saudara bisa mendapatkan ketenangan, kekuatan, dan bahkan sukacita justru waktu mengalami penderitaan. Karena waktu itulah kita memilih untuk mengubah fokus kita dari kesusahan dan penderitaan kepada Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di 1 Petrus 5 ayat 7 bilang gini. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya. Kenapa? Baca yuk. Karena ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu. Jadi dalam penderitaan dan kesusahan kita, Tuhan mikirin saudara loh. Dan itu gak tergantung perasaan kita. Tuhan mengawasi saudara. Ya. Itu sebabnya disuruh menyerahkan kekhawatiran dan kesusahan kita. Karena Tuhan gak mendiamkan kita waktu melewati itu semua. Nah saudara, waktu seseorang hampir tenggelam di air. Sulit untuk menolong orang ini kalau dia masih bergumul dengan seluruh kekuatannya. Itu sebabnya ada sebuah ayat firman Tuhan yang memberikan kepastian kepada kita di Matius 11. Bilang gini, datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat. Karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu. Dan kamu akan merasa apa? Lega. Ya. Bahasa Inggrisnya bilang, I will give you rest. Tunduk dan bergantunglah kepadaku, belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu pun akan merasa lega. Karena kalau kamu tunduk dan bergantung padaku, bebanmu yang berat jadi ringan dan beban yang ku berikan pun ringan. Nanti kita akan bahas ayat ini lebih lanjut. Tapi fokus kita buat hari ini, buat saat ini adalah saudara bisa mendapatkan kelegaan dan istirahat justru dalam penderitaan. Itu sebabnya kita perlu mengerti apa yang perlu, respon seperti apa sih yang bisa kita berikan atau perlu kita berikan supaya yang kita alami bukan kekhawatiran, bukan ketakutan, tapi adalah kelegaan. Nah, Tuhan sangat ingin agar saudara menemukan rest itu. Ya, istirahat atau kelegaan justru waktu mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan. Nah, saya akan menggunakan akronim REST tadi, REST,
untuk menjelaskan 4 hal yang bisa dan bahkan perlu kita lakukan supaya kita menerima kelegaan itu. Ya, saudara siap? Ya, bilang ke sebelahnya, jangan tidur, pendetanya menggonggong. Bilang, raja guguk dia. King of dogs. Ada orang Batak di ruangan ini? Saya bacin tepatnya, Batak Chinese. Ya, siap. Yang pertama, R, run to God's presence. Berlari ke hadirat Tuhan. In your suffering, don't run away from Him, but run to Him. Ya. Si jahat ingin berpikir bahwa penderitaan itu hukuman dari Tuhan. Kalau Tuhan sayang, kenapa kamu menderita? Kebenarannya adalah ini, saudara. Tuhan pakai penderitaan untuk memperkuat iman dan pengharapan kita. Roma 5 mencatatnya. Demikian juga kita dapat bersuka cita pada waktu kita mengalami apa? Kesulitan dan cobaan. Sebab kita tahu hal itu apa? Baik bagi kita. Karena menolong kita belajar bersabar. Dan kesabaran menghasilkan suatu watak yang kuat dalam diri kita. Sehingga menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar. Sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Jadi setiap kali saudara diperhadapkan dengan kesulitan dan penderitaan, sepertinya Tuhan bilang gini, nak, waktunya naik kelas di imanmu. Waktunya pengharapanmu menjadi semakin kuat. Ya. Saudara punya anak-anak yang kita bayarkan uang sekolah, uang pangkal, masuk sekolah, lalu mereka ujian. Saya nggak tahu dengan anak saudara, anak saya lagi ujian-ujian hari-hari ini. Apa jadinya kalau kita bayar uang sekolah yang mahal, uang pangkal mahal, tapi nggak pernah ada ujian di sekolahnya? Kita akan mempertanyakan ya, ini buat apa nih saya bayar begini? Nah, kalau tentang ujian naik kelas buat anak kita ngerti konsepnya. Tapi waktu ujian naik kelas buat iman kita suka protes sama Tuhan. Kita pikir kita sudah cukup persembahan, persepuluhan, pelayanan udah cukup menjadi surat izin untuk kita dikecualikan dari penderitaan itu. Ya. Nah, Mazmur 139 menulis dengan begitu indah tentang hadirat Tuhan. Ayat 1-12. Untuk pemimpin kor, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Engkau menyelami aku dan mengenal aku. Engkau tahu segala perbuatanku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku. Kau lihat aku kerja, istirahat. Engkau tahu segala yang kuperbuat. Bahkan sebelum aku ngomong, Engkau tahu apa yang hendak kukatakan. Kau kelilingi aku dari segala penjuru. Kau lindungi aku dengan kuasa-Mu. 6. Terlalu dalam bagiku pengetahuan-Mu itu. Tidak terjangkau oleh pikiranku. Kemana aku dapat pergi agar luput dari kuasa-Mu? Kemana aku dapat lari menjauh dari hadapan-Mu? Aku naik ke langit, Engkau di sana. Aku tidur di alam maut, Engkau pun ada. Aku terbang lewat ufuk timur, diam di ujung barat yang paling jauh. Di sana pun Engkau tolong aku. Di sana juga tangan-Mu membimbing aku. Jika aku minta supaya gelap menyelubungi aku dan terang di sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan itu pun tidak gelap bagimu. Malam itu terang seperti siang dan gelap itu seperti terang. Saudara, dalam penderitaan kita, justru respons yang benar itu jangan lari dari Tuhan, lari ke Tuhan. Kita lari dari Tuhan pun, saudara gak bisa lari dari dia kejar. Ya. Hadirat Tuhan akan menyingkapkan sisi kemanusiaan kita dan kebesaran Tuhan. Hadirat Tuhan justru mengondisikan kita untuk lebih sadar akan karakter Tuhan daripada lebih sadar akan masalahnya. Itu sebabnya saudara, setiap kali saudara dapat kesempatan untuk menikmati pujian penyembahan kepada Tuhan, naikkan dengan tulus hati. Maksudkan yang saudara nyanyikan. Karena ada sesuatu yang ilahi yang terjadi dalam batin saudara, baik di hati maupun pikiran saudara. Ya. Lebih baik tidak bernyanyi pakai suara daripada pakai suara tapi gak memaksudkan yang kita nyanyikan. Ya. Teman saya pernah berkata gini, persepsi kita berubah waktu kita memandang Yesus
dalam pengagungan dan penyembahan. Waktu saudara memaksudkan yang saudara nyanyikan, persepsi saudara tentang Tuhan berubah. Cara pandang kita terhadap masalah, masalahnya masih ada setelah nyanyi, tapi persepsi kita terhadap masalah berubah. Tahukah saudara yang jadi masalah paling besar itu bukan masalah itu sendiri, tapi cara pandang kita terhadap masalah. Itu sebabnya waktu saudara diperhadapkan dengan masalah yang lebih besar, saudara kudu nyembah lebih lama. Saudara kudu nyanyi sedikit lebih lama. Saudara kudu mendengarkan puji-pujian yang membangkitkan iman dan pengharapan saudara sedikit lebih lama. Karena ada kelegaan dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya saudara dalam kesesakanmu berlarilah ke hadirat Tuhan dan bukan menjauh darinya. Terutama justru dalam penderitaan. Yang kedua untuk mengalami istirahat dalam penderitaan yang REST. Experience God's love and peace. Alami kasih dan damai Tuhan. Saudara, semakin kita berusaha menjalani penderitaan dengan kekuatan sendiri, semakin sulit. Semakin apa? Sulit untuk kita punya damai. Benar gak? Ketenangan itu gak bisa kita, damai sejahtera, ketenangan itu gak bisa kita alami, nikmati kalau kita pakai kekuatan sendiri. Your connection, your portfolio, bahkan gak mengecualikan kita dari penderitaan. Ya. Justru dalam penderitaan biasanya kita merasakan kasih dan damai Tuhan itu dengan begitu kuat. Sehingga yang namanya ketenangan dan kelegaan itu juga kita nikmati. Seorang teolog namanya C.S. Lewis berkata dengan sebuah paradoks. God whispers to us in our pleasures. Tuhan berbisik pada kita dalam kesenangan kita. Speaks in our conscience. Dia ngomong lewat hati nurani kita. But shouts in our pains. Tapi Tuhan berseru, berteriak justru dalam rasa sakit kita. It is His megaphone to rouse a deaf world. Itu adalah pengeras suaranya untuk membangkitkan dunia yang tuli ini. Izinkan saya mengulangi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang kita sudah baca tadi. Kali ini dalam terjemahan yang lainnya. FIYH, Roma 5, mulai ayat ketiga. Demikian juga kita dapat bersuka cita waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan sebab kita tahu bahwa hal itu baik karena menolong kita belajar bersabar. Dan kesabaran menghasilkan karakter atau suatu watak yang kuat dalam diri kita, menolong kita supaya senantiasa lebih percaya Allah setiap kali kita bersabar. Sampai akhirnya iman dan pengharapan kita naik kelas. Lanjut ayat kelima. Baca yuk. Kalau sudah begitu, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan tabah. Kenapa? Lanjut. Karena kita tahu bahwa segalanya baik. Lanjut. Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan kasih ini kita rasakan dalam segenap diri kita. Karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Wow. Kalimat ini ditaruh dalam sebuah perikop di mana ada kata ini, kesulitan, cobaan, penderitaan. Kemenangan terbesar saudara, bukan doa saudara cepat dijawabnya sama Tuhan, bukan. Kemenangan terbesar saudara adalah dalam penderitaan saudara, saudara ngalami Tuhan. Kita harus definisikan ulang apa itu artinya kemenangan. Ya. Beberapa dari saudara sudah bisa bersaksi mungkin sampai hari ini bahwa kalau gua nggak ngalamin itu sih, kekristenan cuma jadi sekedar agama dan bukan hubungan. Kalau saya nggak diizinkan, suami saya pernah selingkuh, mungkin saya juga nggak pernah tahu apa yang namanya diampuni tanpa syarat oleh Tuhan. Waktu saya ngerti saya diampuni tanpa syarat, disitulah saya dimampukan untuk mengampuni suami saya tanpa syarat. Sehingga narasi kita berubah. Gua sih bisa sabar ya, tapi sabar ada
Hafal kali. Tahu nggak saudara, kata sabar itu bahasa Inggrisnya dari terjemahan aslinya pakai kata ini, long suffering. Nggak enak banget tuh dua-duanya, menderita lama. Lu aja sama keluarga lu. Itu sabar. Kalau sabar ada batasnya itu bukan sabar. Itu namanya transaksi. Betul ya? Ayat kelima ini luar biasa. Kalau sudah begitu, apapun yang terjadi kita bisa dengan tabah karena segala sesuatunya baik. Kalau ujungnya belum baik berarti prosesnya belum selesai. Jangan nyerah dulu. Nah selain dengan kasih Tuhan, Tuhan juga ingin memenuhi hidup saudara dengan damai yang juga melampaui segala akal kita. Filipi 4 ayat 6-7 berkata demikian. Janganlah khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur. Saya masih ingat waktu mama saya diselingkuhi oleh papi saya 3 kali. Di waktu yang bersamaan kami anak-anaknya dipukuli sampai berdarah-darah dengan sapu lidi. Berdasarkan ayat ini mama saya bilang gini, kamu yuk kita doain papa, kita doain Dedi. Kita ubah narasi doa kita. Jangan bilang nih Tuhan kapan Dedi berubah. Tapi kita pakai ayat ini dengan rasa syukur bilang ini, Tuhan terima kasih karena Dedi adalah Dedi yang sabar. Meskipun realitanya dia gak sabaran banget. Ini arti ayat itu saudara. Tuhan, saudara bersyukur di depan, itu kan bukti iman ya. Lord, I pray, thank you that by faith suamiku sudah berubah. Itu arti ayat ini saudara. Ya, lanjut dulu ayatnya ya. Dengan demikian ketenangan, siapa mau punya ketenangan? Dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal. Listen to this. Akan selalu menjaga hati dan pikiranmu. Wow. Menyenangkan sekali punya hidup yang hati dan pikirannya dijaga oleh ketenangan Tuhan. Saudara gak pusing lagi kapan suami saudara berubah. Halo? Saudara gak pusing lagi kapan anak saudara kenal Tuhan. Karena saudara tahu suami saudara, anak-anak saudara punya Tuhan. Lebih daripada milik kita, dia milik Tuhan. Ya. Yang akan selalu menjaga hati dan pikiranmu. Baca yuk. Ketenangan yang diberikan Allah itu melebihi segala pengertian. Jadi saudara dalam menghadapi penderitaan dan kesesakan saudara berhenti pakai pengertian kita. Lebih baik saudara gak ngerti kenapa dia begini sih, kenapa timingnya mesti sekarang sih. Kadang-kadang kita ini makin pinter, makin tua, makin pengen pegang kendali soalnya. Makin diberkati, semuanya makin mau jelas. Saudara gak bisa memilih antara ketenangan sama kejelasan. Saudara harus memilih antara ketenangan atau kejelasan. Saudara mau kejelasan, saudara gak dapat ketenangan. Halo? Ya. Kalau saudara selalu mau mendapatkan kejelasan, jangan-jangan kita pengen jadi Tuhan. Kita ingin jadi pribadi yang adalah alfa dan omega. Bisa lihat awal dari akhir, bisa lihat akhir dari awal. Gak bisa saudara, itu bagian Tuhan. Ya. Nah biasanya saudara kalau kita ngomong tentang berdoa dengan bersyukur tadi, kita akan lebih sering atau lebih sungguh-sungguh berdoa dan berseru kepada Tuhan waktu mengalami penderitaan kan. Doa kita juga jadi lebih personal gitu. Yang tadinya cuma doa makan, itu pun itu aja kalimatnya. Tiba-tiba dalam penderitaan dan kesesakan doanya jadi lebih sedikit lebih lama, sedikit lebih berbeda dari doa makan. Ya. Nggak heran saudara, ini juga terjadi sama Daud. Di Mazmur 23, waktu Tuhan adalah gembalaku, Tuhan jadi lebih pribadi yang tadinya di ayat 1-3, iya, lihat ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ia diganti jadi apa sekarang? Engkau
Yang tadinya iya, orang ketiga, tiba-tiba dia sebut gembala yang baik sebagai engkau. Apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara? Tuhan menjadi lebih personal waktu dalam lembah kekelaman. Bersyukurlah kalau saudara diizinkan lewat lembah kekelaman. Ya. Karena di situ Tuhan mau memperkenalkan karakternya lagi sama saudara. Doa kita jadi lebih personal. Engkau. Nah, sama seperti doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ini doa saya buat saudara yang menerima pesan Tuhan hari ini. Di Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Lihat apa yang terjadi kalau Roh Kudus meneguhkan hati kita. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Baca sama-sama. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam, berhenti dulu di situ. Berakar bicara tentang agrikultur, kayak akar pohon. Berdasar bicara tentang fondasi, ibaratnya rumah. Akar pohon akan dipaksa masuk lebih dalam waktu lagi musim kering. Dasar kehidupan kita justru akan diuji kekuatannya waktu lagi gonjang-ganjing. Lagi angin, badai, banjir, hujan datang. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya apa? Baca yuk. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Belasan tahun mama saya diselingkuhi oleh papa saya. Kemenangan terbesarnya bukan papa saya memutuskan hubungan itu. Kemenangan terbesarnya adalah mama saya mengalami kasih Tuhan yang melampaui segala pengetahuan. Nah, itu lebih penting daripada kapan nih dia berubah dan sebagainya. Saudara, Tuhan pakai penderitaan supaya kita berhenti mengandalkan pengetahuan dan pengertian kita sendiri. Sehingga akhirnya saudara bisa ngelihat ke belakang, penderitaan itu jadi momen yang berharga untuk saudara mengenal dan menerima ketenangan dan kasih yang hanya Tuhan bisa berikan. Hari-hari ini mungkin saudara masih mengalami penderitaan itu. Tapi doa saya adalah damai dan kasih Tuhan yang saudara alami justru jadi bagian terbaik yang saudara terima. Yang akhirnya narasi doa kita juga berubah. Yang tadinya Tuhan kapan Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita gak lagi pusing dengan itu. Narasi kita berubah. Tuhan, kasih-Mu cukup. Ketenangan-Mu, damai-Mu masih cukup untuk aku. Dan waktu fokus saudara kepada kasih dan damai Tuhan, perubahan itu cuma bonus, bukan tujuan utama. Betul ya? Justru semakin kita mengubah orang lain, kita gak bisa ngalami kasih dan ketenangan itu. Ya. REST, yang ketiga untuk mengalami kelegaan dalam penderitaan. Submit to God's leading. Tunduk pada pimpinan Tuhan. Saya baca lagi Matius 11 yang tadi kita sudah baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Lihat apa yang Tuhan suruh. Pikul apa? Kuk. Siapa yang pasang? Tuhan pasang. Belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Diperjelas. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Yang benar enak. Yang benar ringan. Kita udah datang dengan letih, lesu, berbeban berat, disuruh pikul kuk. Ada yang salah konsepnya. Hashtag agak lain dia. Loh bener gak? Udah letih, lesu, berbeban berat, disuruh pikul. Kata terakhir yang kita mau dengar adalah pikul. Kuk itu, ya, di zaman itu saudara, saya bacakan dulu deh. Oh, ya udah, saya jelaskan dulu. Kuk itu adalah lempengan kayu yang lengkung, biasanya dipasang di bagian tengkuk, belakang leher 2 ekor lembu atau kerbau untuk menarik bajak. Ya, nanti saya akan balik ke situ. Ayat yang sama terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya. Saya terjemahkan secara bebas ya. Apakah kamu lelah,
habis tenaga, capek dengan agama, come to me, datang kepadaku, pergi bersamaku dan hidupmu akan pulih. Wow. I will show you how. Aku akan tunjukkan cara untuk benar-benar istirahat. Gimana caranya? Dilanjutin, walk with me, jalan dengan aku. Work with me, bekerja sama dengan aku. Watch how I do it, lihat bagaimana aku melakukannya. Pelajari ritme kasih karunia yang tidak aku paksakan. Aku tidak akan memasangkan sesuatu yang berat atau tidak sesuai kapasitasmu. Wow. Tetaplah bersamaku. Keep company with me. And you will learn to live freely and lightly. Maka kamu akan belajar hidup dengan lepas dan ringan. Wow. Jadi saudara, Tuhan begitu sayang sama saudara. Justru dalam penderitaan saudara, Tuhan mau saudara mengalami semua ini. Tuhan mau kita beralih dari kuk yang kita pasang sendiri atau orang lain pasangkan sama kita kepada kuk yang Tuhan sendiri pasang. Nah, kembali ke kuk itu tadi. Ada 2 tujuan kenapa Tuhan suruh kita pikul kuknya. Yang pertama, kuk tadi harus dibebani oleh berapa hewan? 2. Tujuan yang pertama, Tuhan mau saudara pikul kuk supaya Tuhan yang pimpin kita. Bukan kita yang megang kendali, ya. Tujuan kedua, supaya Tuhan bisa pikul kuk itu sama-sama kita. Makanya dia bilang supaya bebanmu jadi ringan. Wah. Jadi dalam penderitaanmu Tuhan mau pikul kuk itu sama-sama loh. Asal kita mau mengikuti pimpinannya. Gak bisa dipikul kuknya berdua kita sama Tuhan tapi kita mau jalan sendiri. You follow my lead. Gak bisa. Tuhan akan bilang monggo. Silahkan. Saya akan ikut aja. But if only you let me lead, then you will know you will have a peaceful life. Kita perlu mengingat juga saudara. Pengertian dasar yang Alkitab katakan tentang mengikut Kristus ada di Lukas 9 ayat 23. Saya bacakan terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Saya langsung terjemahkan ke versi Indonesianya. Kira-kira bunyi gini. Setiap orang yang ingin ikut aku has to let me lead. Kalau kamu mau ikut aku yang mimpin. You are not in the driver's seat. I am, kata Tuhan. Bukan kamu yang nyetir. Bukan kamu yang pegang kendali. Aku. Don't run from suffering. Jangan lari dari penderitaan. Embrace it itu. Peluk itu. Rangkul itu. Follow me and I will show you how. Ikuti aku dan aku akan tunjukkan caranya. Jadi saudara, yang ketiga, kalau kita mau mengalami kelegaan dalam penderitaan, tunduk pada tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Saudara gak akan bisa lari dari penderitaan dengan in your own terms. Memakai cara kita sendiri. Gak bisa saudara. Ya. Yang terakhir, yang tidur. Gak apa-apa, nanti masih ada. Ada yang tidur, gak apa-apa. REST, trust God's heart. Kalau kita mau mengalami kelegaan dan istirahat dalam penderitaan, kita perlu percaya hati Tuhan. Kabar baiknya adalah Tuhan gak baper waktu kita gak percaya sama hatinya. Waktu narasi kita, kenapa mesti gini Tuhan? Dia gak baper waktu kita mempertanyakan rencana dan jalan-jalannya. Dia gak terintimidasi dengan keraguan-raguan kita. Itu sebabnya saudara adalah usaha yang sia-sia kalau kita mau selalu mengerti cara dan alasan Tuhan bekerja. Karena kita hanya manusia dan hanya Tuhan yang adalah Tuhan. Charles Spurgeon, seorang teolog lagi, pernah berkata demikian dalam salah satu khotbahnya. Orang duniawi memberkati Tuhan ketika mengalami promosi dan kelimpahan. Tapi orang Kristen memberkati Tuhan ketika mengalami apa? Penderitaan. Kenapa? Mereka percaya Tuhan terlalu bijak untuk melakukan kesalahan.
He is too wise to be mistaken. Terlalu baik untuk menjadi jahat. He is too good, too kind to be unkind. Mereka percaya hati Tuhan ketika gak bisa melacaknya. Memandang Tuhan di saat-saat paling kelam. Dan percaya that it is well with my soul. Wow. Saudara mau punya iman seperti ini? Ya. Itu sebabnya saudara, menurut saya pendekatan yang lebih tepat waktu kita lagi menderita, bukan untuk mengerti pikiran Tuhan. Bukan untuk mengerti jalan Tuhan atau cara Tuhan, tapi mengenali hati Tuhan. Yeremia 15 ayat 16 bilang gini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, jamak, maka aku menikmatinya. Terjemahan aslinya bilangin, maka aku memakannya. Firman-Mu, kalau tadi jamak sekarang tunggal, itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam. Cara terbaik untuk saudara mengenali hati Tuhan adalah lewat perkataannya yang sudah ditulis. Saya kadang-kadang suka gemes kalau ada jemaat yang datang, Pak, Tuhan ngomong apa tentang saya Pak? Sebentar. Ini konsepnya gimana? Saya dukun rohani gitu atau gimana ya? Coba Bapak terawang deh. Kira-kira Bapak coba merem sebentar. Bapak lihat apa? Nggak lihat apa-apa tuh. Gelap. Ya, saudara, saya ini hamba Tuhan. Kita semua anak Tuhan, betul ya? Kalau Tuhan bisa ngomong lewat hambanya, menurut saudara, dia mau langsung ngomong sama anaknya nggak? Of course. Tapi kadang-kadang orang Kristen, entah kenapa, punya kekaguman yang sedikit berlebihan tentang hamba Tuhan. Kayaknya hamba Tuhan tuh punya akses khusus dengar suara Tuhan. Roh Kudusnya beda kayaknya. Kata siapa saudara? Roh Kudusnya sama gak? Sama. Kalau saya bisa dengar suara Tuhan, saudara bisa dengar suara Tuhan gak? Bisa. Tapi jangan suka klaim suara Tuhan tapi gak mau baca firman. Itu sesat bah. Sesat. Minta tanda. Sebentar, yang udah ditulis dibaca enggak? Karena kalau Tuhan kasih tanda, kalau Tuhan kasih ngomong, enggak mungkin keluar dari yang sudah ditulis. Halo? Iya kan? Kadang-kadang kita suka main klaim, tapi enggak ada ayatnya. Itu sesat. Bah. Apa yang Yeremia ajarkan di sini saudara, bahwa kualitas ditentukan oleh kuantitas. Semakin kita cinta firman Tuhan, semakin Tuhan akan bisa berbicara langsung sama saudara. Ya. Jangan jadi pecinta khotbah, jadilah pecinta firman Tuhan. Karena terakhir saya cek ayat firman Tuhan, gak dibilang khotbah hamba Tuhan gak akan pernah berakhir. Firman Tuhan yang akan pernah berakhir. Betul ya? Saya berdoa khotbah itu cuma jadi asupan tambahan aja, suplemen aja. Tapi kita ini benar-benar cari suara Tuhan lewat firman-Nya. Sepertinya Nabi Yeremia ingin bilang bahwa waktu kita semakin sering baca firman, makan firman, menikmati perkataan Tuhan yang tertulis atau logos, maka kita akan semakin peka dalam menangkap pesan Tuhan atau rema yang berbicara dengan spesifik buat kehidupan kita di momen tersebut. Saudara kadang-kadang baca firmannya sekarang. Tapi diingatkan oleh Roh Kudusnya 2 tahun lagi. Betul enggak? Baca firmannya lagi dalam kesenangan. Tapi firman yang kita baca itu justru menjadi amunisi waktu kita mengalami penderitaan. Nah pertanyaannya, kalau kita enggak pernah ada yang kita baca, terus Roh Kudus mau mengingatkan apa? Enggak ada yang diingatkan, iblis ingetin. Tuh Tuhan marah tuh. Dia dengan semua kebohongannya dia masukin semua. Tuhan marah sama lo, udahlah gak usah lah, udahlah ini dan sebagainya. Saudara dalam penderitaan, perkataan siapa yang kita dengarkan akan menentukan respons kita. Hati-hati saudara. Itu pentingnya disiplin rohani, semua bilang disiplin. Untuk menjadi pecinta firman Tuhan lebih dari pecinta hamba Tuhan atau khotbah. Agar saudara bisa semakin mengenal dan mempercayai hati Tuhan. Saya kehilangan mami saya setelah bergumul dengan kanker selama 13 tahun.
Ini ada salah satu muridnya di sini. Kanker payudara, otak, paru-paru, dan juga tulang belakang. Tanpa saya prediksi, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa? Seperti itu saya bilang ini, Tuhan, mama saya tim doa. Kamu pakai dia untuk menjawab doa cukup banyak orang. Tapi doa dia sendiri untuk sembuh gak engkau jawab. Di momen itu saya izinkan firman Tuhan memulihkan hati saya. Di situ saya izinkan firman Tuhan menyelaraskan pikiran saya dengan hati dan pikiran Tuhan. Sampai suatu hari Roh Kudus mencelikan saya. Dan ini yang saya bawa sampai sekarang. Adalah lebih baik tidak mengerti daripada tidak percaya. Lebih baik saya gak ngerti jalan Tuhan, cara Tuhan, waktu Tuhan, daripada saya gak percaya. Justru dalam ketidakmengertian saya itu, kasih Tuhan masih terus ada buat saya. Dan ini yang jadi doa saya buat setiap saudara. Saudara gak perlu kejelasan, saudara perlu ketenangan. Lebih daripada kejelasan. Ya, saudara cuma perlu percaya hati Tuhan, karena hati Tuhan hanya bisa mendatangkan kebaikan. Roma 8:28 ingat. Asal syaratnya kita apa? Mengasihi dia dan hidup sesuai dengan tujuan atau rencananya. Maka semua yang terjadi dalam hidup kita hanya bisa mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami dengar firman-Mu, tapi firman-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Roh Kudus bantu setiap kami untuk terus mencerna, mengunyah firman yang sudah kami dengar. Aku berdoa khususnya buat setiap mereka, saudara. Tuhan yang sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami kesulitan, kesesakan bahkan. Kau berjanji bahwa kami bisa menemukan rest, kelegaan justru dalam penderitaan kami. Ampuni kalau penderitaan sempat membuat kami jauh dari Tuhan. Kami tahu kami selalu dapat lari ke Tuhan dan bukan dari Tuhan. Karena di hadirat-Mu itulah hati kami dan pikiran kami kembali memandang Tuhan dalam keagungan. And we look to you as who you are, Lord. Kami ingin berhenti mengandalkan pengertian dan pengetahuan kami sendiri. Itu sebabnya aku juga berdoa Tuhan, agar kasih-Mu dan damai-Mu yang melampaui segala akal itu turun atas setiap mereka. Kalau Engkau mau, Engkau boleh buka kedua tangan-Mu. Tuhan, aku berdoa, kasih-Mu dan damai-Mu turun justru dalam penderitaan dan kesesakan mereka. Saat ini juga dalam nama Yesus. Izinkan mereka mengalami kasih-Mu dan damai-Mu dengan cara yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kami juga terima hati yang lembut dan bersedia untuk tunduk pada pimpinan-Mu, pada tuntunan-Mu. Karena bukan kami yang mengendalikan, Engkau yang mengendalikan. Karena kuk yang Kau pasangkan pun ringan, karena Engkau ikut memikulnya bersama dengan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga terima rasa haus dan lapar akan perkataan-perkataan-Mu yang menjadi kesukaan bagi hati kami. Firman-Mu membantu kami untuk kenal isi hati-Mu, yang hanya ingin mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang indah dan kudus itu kami sudah berdoa dan menerima firman kehidupan ini. In Jesus' name we pray. And everybody said, Amen. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Alfi Raja Gugung, untuk firman yang ditaburkan dan disampaikan. Sangat memberkati, sangat menambah, merubah persepsi yang selama ini mungkin kita masih kurang paham. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya akan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang sudah ditaburkan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu ini Tuhan bisa bertumbuh, berbuah manis dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, bukan hanya
mengenal Engkau, bukan hanya memahami Engkau Tuhan, tapi Tuhan dari setiap firman yang Engkau sudah tanamkan di kami Tuhan, boleh kami mempunyai persepsi yang baru Tuhan dari setiap masalah yang mungkin ada dalam kehidupan kami Bapa. Bapak sebentar kami juga akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Mari Tuhan berkati persembahan yang sudah kami persiapkan, karena bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau lebih dulu memberkati kami Tuhan. Berdoa persembahan ini bisa menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang percaya mari katakan haleluya. Amin. Sambil memberi persembahan sudah disiapkan amplop-amplop di kursi. Dan boleh dimasukkan ke dalam kotak yang ada di balik pilar. Sambil memberi ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama Sunday Service tanggal 30 November. Ibadah onsite jam 10 akan dilayani oleh Evangelis Mary Tesman di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Kemudian minggu depan Women of Love tanggal 2 Desember adalah Christmas Celebration Women of Love. Oke, beri tepuk tangan. Jadi jangan lupa ajak kerabat, saudara, kenalan, kakak adik, ipar untuk hadir bersekutu bersama. Tapi tempatnya bukan di tempat ini, tapi di lantai 9. Kita ada The Hall Senayan City lantai 9. Waktunya sama jam 11 siang, tapi kita lantainya di lantai 9. Jadi kalau kesini bingung gak ada orang, jangan pulang lagi, tapi kita harus naik ke lantai 9. Dan akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Juga ada performance dari choir Women of Love ya. Dan kalau bingung lantai 9-nya itu di mana sih? Kita saksikan sebentar video supaya tidak pada nyasar ya. Boleh direkam, boleh dicatat, silahkan. Shalom Jemaat Women of Love yang dikasihi Tuhan. Women of Love akan mengadakan ibadah perayaan Natal yang bertempat di The Hall, Mall Senayan City lantai 9. Akses menuju lantai 9 dapat melalui lobi selatan atau South Entrance. Setelah masuk ke dalam mall, di sebelah kiri Anda ada sebuah akses lorong antara Starbucks dan Social Garden. Kita cari Starbucks ya. Ikuti hingga Anda menemukan lift untuk naik. Kemudian naik ke lantai 8. Ushers akan mengarahkan Anda untuk mengakses lift atau tangga yang menuju ke lantai 9, ruang yang digunakan untuk ibadah perayaan Natal Women of Love. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Jadi jangan bingung ya, Bapak Ibu, lantai 9 bukan di lantai mezanin. Kemudian ada satu lagi pengumuman yang tidak kalah penting. Tanggal 7 Desember, hari Minggu jam 10 pagi kita juga akan merayakan Christmas Celebration dan dilayani di Gereja City of Love ya. Dan dilayani oleh gembala kita Bapak Pendeta Timothy Abraham. Juga akan ada penampilan dari anak-anak LKC, Youth dan Women of Love Choir juga akan tampil kembali hari Minggunya. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah siang hari ini. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku.
pujian, hormat kemuliaan, Kaulah pengangkahan di dalam hidupku. Janjimu setia, Kau ingat Kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Run to God's presence, experience God's heart and God's love and peace, submit to God's leading and trust God's heart. Mari rest in suffering. Mari wanita Tuhan dan semua yang hadir, kita renungkan kembali firman Tuhan, kita taruh dalam hati kita dan kita hidupi. Nanti khotbah ini juga ada di YouTube, di City of Love Church YouTube channel kita. Ulangi lagi dan juga ini kita hidupi. Ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kesabaran adalah long suffering. Thank you Pastor Afi, thank you buat berkat firman Tuhan. Tuhan menyertai Pastor Afi, Mia dan keluarga. Dan juga sebagai associate pastor di GPCC, Tuhan memberkati selalu. Yuk kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan Bapak-Bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Minggu depan jangan lupa kita Christmas celebration di lantai 9 The Hall. Tuhan menyertai kita semua, sampai ketemu di perayaan Natal kita sama-sama. Jangan sampai lewatkan. Thank you buat Josephine dan tim semua. Velia, Jupiter, Philip yang melayani, Pak Agus, semua Jeffrey. Semua Tuhan menyertai ya. Anto juga.